khususnya pembicara, juru bicaramu Bapa. Agar semua kami termasuk pembicara sendiri diberkati oleh firman. Berbicaralah kepada kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini, saudara, kita mau mendengar sesuatu yang sangat prinsip, sangat fundamental. Seperti yang saya kemukakan minggu lalu, saya menyampaikan satu hal yang juga prinsip dan fundamental mengenai perjalanan sejarah kerajaan Allah atau roadmap ya, dari rencana keselamatan Allah atas dunia sampai kepada kenyataan hadirnya kerajaan kekal Allah, yaitu di langit baru, bumi baru nanti. Hari ini kita akan mendengarkan mengenai kuasa atau dampak dari kehendak bebas. Kuasa, dampak, peran dari kehendak bebas manusia. Kehendak atau keinginan itu ternyata luar biasa. Jika kita membaca Alkitab, Kejadian pasal 3, di situ kita melihat betapa besar kuasa, dampak, akibat, peran dari kehendak manusia itu. Allah menetapkannya di dalam Kejadian pasal 2 ketika Allah berfirman, kamu boleh makan semua buah di taman ini. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang ada di tengah taman ini, jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan memberi pilihan. Semua pohon dalam taman boleh dimakan. Ya, Kejadian 2 ayat 16. Tetapi satu pohon yang namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Sebab pada hari buah itu dimakan, pastilah manusia, dalam hal ini Adam, mati, saudara. Tuhan sudah meletakkan landasan tatanan. Tuhan meletakkan landasan hukum. Hukum kehidupan. Bahwa manusia menentukan keadaannya. Apakah dia mau hidup, apakah ia memilih hidup, atau dia memilih mati.
Kejadian pasal 3, kita membaca kisah yang sangat tragis. Kisah mengenai dimainkannya kehendak bebas dalam arena di mana manusia harus memilih. Dan ternyata saudara, kita tahu bahwa manusia memilih makan buah yang Allah larang jangan dimakan. Maka matilah manusia. Roma pasal 3 ayat 23 mencatat bahwa karena kesalahan Adam, semua manusia termasuk kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak mampu mencapai keberadaan atau kodrat seperti yang Allah inginkan. Yaitu manusia memiliki kodrat ilahi. Kemampuan untuk bisa membuat kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi Allah tidak gagal. Rencana Allah ini lebih tepat dikatakan tertunda, saudaraku. Allah merancang keselamatan. Dan minggu lalu saya menjelaskan roadmap perjalanan, peta perjalanan keselamatan itu. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat ulang supaya lebih jelas roadmap dari keselamatan itu. Saya sudah jelaskan bagaimana Allah menghendaki pada mulanya satu makhluk yang tentu diciptakan untuk kesukaan Allah. Makhluk itu memiliki keadaan seperti Allah, ya. Yaitu memiliki pikiran, memiliki perasaan. Dari komponen ini manusia dapat menciptakan, membuahkan atau membuat kehendak, saudara. Komponen ini, saudara, mengkondisi manusia memiliki kehendak bebas. Yang kemudian hari kita akan tahu kualitas kehendak seseorang apakah memiliki ketepatan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tergantung kualitas pikiran dan perasaannya. Kalau Roma 12 ayat 2 mengatakan agar manusia mengalami pembaharuan pikiran. Supaya kehendaknya itu makin hari makin presisi. Sehingga manusia dapat mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Sempurna. Ingat Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu bukan bercanda. Itu bukan sekedar sebuah kalimat untuk menghiasi Alkitab. Sempurna seperti Bapa. Rencana Allah memiliki ciptaan makhluk yang disebut anak Allah karena memang roh yang ada dalam diri manusia itu roh dari Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat dan kelima. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci
mengatakan bahwa roh yang ditempatkan dalam diri kita itu, dalam diri manusia, diingini Allah dengan cemburu. Bicara soal kecemburuan itu terkait dengan keberhaan. Memang roh itu milik Allah, maka kita mengatakan tubuh kembali ke tanah tapi roh kembali kepada yang mengaruniakan. Kembali kepada Allah. Tetapi kalau kehendak manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tentu membuahkan perbuatan-perbuatan yang jahat, dia tidak kembali kepada Allah. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu hendak mengembalikan manusia kepada maksud Allah menciptakan manusia itu, saudara. Yaitu manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam diri manusia itu terletak pada kemampuannya bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Atau sering saya gunakan kalimat memiliki moralitas kesucian. Kalau Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebenarnya kalimat itu bisa berarti atau dimaksudkan miliki kehendak yang selalu sesuai dengan kehendakku. Jangan memiliki kehendak yang tidak sesuai dengan kehendakku. Bisa dimengerti kalau di Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu ditolak oleh Allah. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu ditolak. Jadi lebih dari apapun yang kita upayakan, kita harus menjadi manusia yang melakukan kehendak Allah. Dan itu yang dimaksudkan, ya, bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa, tetapi untuk roti yang tak dapat binasa. Usahakan supaya kamu tidak binasa. Setan membuat banyak orang tersesat. Manusia mengupayakan banyak hal, tetapi tidak mengupayakan sesuatu yang paling penting dan mestinya dikatakan satu-satunya yang penting. Kemampuan melakukan kehendak Allah. Ya. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, jarang orang memiliki optimisme, keyakinan dapat melakukan kehendak Allah. Banyak orang Kristen yang meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Meragukan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kalau disambung dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan kalau kamu memanggil Allah sebagai Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebab ia menghakimi orang berdasarkan perbuatan. Apakah kamu kudus?
Kalau tidak kudus, kamu jangan memanggil Allah sebagai Bapa. Karena Bapa kudus, anak-anaknya harus kudus seperti Bapa. Benar, ini benar begitu. Ia tidak memandang muka, tapi dia memperhatikan perbuatanmu. Hendaklah kamu kudus seperti dia kudus. Itu ukuran dari kehidupan orang yang memanggil Allah sebagai Bapa. Maka patutlah kamu trembling, kamu takut, kamu phobos. Ya, begitu saudara-saudara. Nah, banyak orang ya tidak mengusahakan kesucian karena tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Jadi menutup mata, saudaraku. Karena tidak tahu atau tidak mau tahu, saudara. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Gereja tidak berbicara bold, tidak berbicara keras atau tegas. Kamu harus sempurna, must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Ini saudaraku. Tidak tahu, tidak mau tahu. Yang kedua salah memahami atau ringkasnya salah tafsir. Seakan-akan kesucian itu hanya dapat dicapai nanti di surga. Sempurna itu tidak bisa dicapai hari ini. Tidak meyakini kesempurnaan bisa dicapai. Dapat dicapai. Salah tafsir, saudara. Ini menyesatkan. Banyak orang tersesat di sini. Yang kedua, saudara, yang ketiga maksudnya, merasa tidak mampu. Jadi pesimis. Merasa tidak mampu. Tahu bahwa harus sempurna, merasa tidak mampu. Dan yang paling konyol, memilih tidak melakukan, sengaja menolak. Biasanya orang-orang yang sengaja menolak ini, orang-orang yang sudah terikat dengan percintaan dunia. Sampai tidak memiliki kehendak untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak bebasnya itu disia-siakan. Karena tidak tahu, tidak mau tahu, ya. Jadi gereja bertanggung jawab. Ya. Salah tafsir, dan ini sudah saya dengar sendiri ketika orang berkata bahwa kesempurnaan tidak bisa dicapai di bumi ini. Seperti ada pertanyaan di ABAM beberapa waktu ini, mungkin belum dirilis, 1-2 hari ini baru dirilis. Tulisannya kira-kira begini, bagaimana
kita bisa seperti Yesus? Apakah ada orang sudah bisa mencapai keadaan seperti Yesus? Saya katakan, ya, saya tidak mengingat struktur kalimat yang saya ucapkan, tapi kira-kira begini, saudara. Kita tidak bisa menilai orang apakah sudah mencapai apa yang Yesus sudah capai, begitu kira-kira. Kalimat lain, apakah orang itu benar-benar sudah sempurna atau tidak. Kita tidak bisa menilai dan tidak boleh menilai. Yang kedua, kesempurnaan setiap individu itu beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau Yesus memiliki atau menghadapi 1000 soal atau 1000 kilo, 1 ton, kita mungkin hanya 200 ya, soal 200 kilo. Tapi 200 kilo itu kita bisa memikulnya. Kalau ilustrasi yang lain, yang satu harus pikul 5 kilo, yang satu 15, yang satu 25, yang lain 30. Ya. Kita tentu tidak akan bisa mencapai apa yang Yesus capai karena kita bukan Yesus. Kita masing-masing itu memiliki persoalan beban, pergumulan. Sempurna itu artinya lengkap, utuh, lulus, begitu ya saudaraku. Menang. Dan masing-masing orang tentu memiliki soal yang berbeda-beda, load, beban yang beda-beda. Serupanya dengan Yesus adalah lulus. Lulus. Serupanya itu lulus. Kalau ilustrasi yang mungkin lebih ekstrim begini saudara. Kalau ada anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sekolah luar biasa. Ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD tapi kelas luar biasa. Yang satu di sekolah dasar, satu yang tidak dalam keadaan atau ranah berkebutuhan khusus. Sama-sama lulus. Tapi beda gitu. Amin. Nah, jadi bisa. Soalmu itu dengan soalku beda. Soal dia dengan soal saudara itu beda. Tapi luluslah. Dan Tuhan tidak akan mencobai atau mengizinkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Jadi masing-masing memang diproses saudaraku sampai mengalami peningkatan ya, terus makin sempurna saudara ya. Kenapa orang merasa tidak mampu? Karena gagal, trauma sampai kemudian mengatakan memang saya tidak akan pernah bisa sempurna. Ini setan ya, membuat orang berpikir bahwa kamu tidak akan pernah bisa. Melihat jejak rekam hidup kita. Nah konyolnya banyak orang tidak mau memperbaharui hidup. Dia terkubur dalam kebodohan itu. Tidak optimis. Saudara gagal, jatuh, bangkit lagi. Gagal, bangun lagi. Mesti begitu saudara. Kalau saudara putus asa, saudara tidak akan melatih, belajar, mencoba. Akhirnya yang terakhir tadi, sengaja menolak. Tuhan tahu bahwa ada keadaan seperti itu, maka oleh ilham Roh Kudus, penulis kitab Ibrani pasal 12 ayat 3, 4, 5, dan 6 menulis, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan putus asa. Coba dibaca dari ayat yang kedua.
Standar kita itu iman yang sempurna. Artinya ya sempurna seperti Bapa. Coba lihat Yesus juga bergumul, berdarah-darah. Tetapi Yesus menyelesaikannya, lulus. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai berdarah-darah. Jangan sampai saudara dipukul Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, artinya jangan kamu menganggap murahan didikan Tuhan itu. Kamu dikehendaki untuk bertumbuh, dikehendaki untuk dewasa. Supaya kamu dapat mengukir sejarah Tuhan di dalam hidupmu. Sejarah hidupmu itu sejarah Tuhan. Bagaimana perasaannya, pikirannya diterjemahkan di dalam dirimu. Di dalam pergumulan-pergumulan dan kasus-kasus hidup yang beraneka ragam. Tetapi pikiran perasaan Allah dinyatakan di dalam hidup saudara. Itu kemuliaan Allah. Ketika saya memikirkan ini, saya ingat satu lagu yang ditulis oleh Fanny atau siapa ya, atau Stephen, salah satu. Kalimatnya begini nak, ini kalau anak-anak saya mesti hafal. Tentang dirimu. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Stop, dari awal gimana? Ku datang ke hadiratmu untuk mengingat besar cintamu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tak ada yang mampu mengasihiku sepertimu. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untukmu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagimu. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Ini siapa yang nulis ya nak? Fani, Pak. Saya kadang-kadang bingung anak ini bisa tulis begini nih. Mungkin waktu dia tulis, dia tidak sadar itu tulisan luar biasa. Hidup kita yang telah ditebus ini sudah mestinya bukan tentang diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana pikiran dan perasaan Tuhan kita peragakan, kita terjemahkan di dalam hidup kita, saudara. Ini bukan tentang diriku, tapi tentang dirimu. Mungkin lagu ini sudah ada sebelum atau sama, ya saya tidak tahu. Dengan lagu Engkau Gairah Hidupku itu, saudara. Sebenarnya temanya itu mirip, saudara.
Dan ini membahagiakan saya, saudara. 2 hari ini saya tercekam dengan kebenaran ini. Dan yang saya kagum dan kaget dengan kalimat tidak ada yang menahan tadi itu. Bukan karena saya terilhami oleh lagu ini. Lagu ini baru muncul tadi waktu saya mikir, wah ini yang saya mau sampaikan. Pergumulan saya yang berat bagaimana hidup di dalam kekudusan. Melalui perjalanan panjang. Kenapa gak nyampe-nyampe ya? Ada saja meleset. Beberapa waktu lalu Tuhan sudah mengajar saya. Tapi saya belum ngeh. Ada 2 hal yang prinsip, saudaraku. Yang pertama, kamu yang menentukan. Kamu yang menentukan. Apakah kamu memilih ini atau memilih itu? Kamu yang menentukan. Jadi kalau kita memang berkata tidak ada yang bisa menahan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ketika ada tawaran berbuat dosa, kita berkata tidak ada yang bisa melawan kita. Tapi ketika kita berkata, saya mau lakukan, Tuhan tidak bisa menahan atau menghalangi. Tapi kalau kita berkata tidak, setan tidak bisa memaksa kita. Itu the power of will. Itu kuasa kehendak. Free will kita itu. Begitu powerful. Menentukan takdir kita. Satu kalimat yang membuat saya bahagia semalam, saudara. Saya merenung. Hidupku tidak ditentukan oleh takdir. Hidupku ditentukan oleh diriku sendiri. Wah. Saya bahagia mendengar itu di dalam hati saya. Hidupku tidak ditentukan takdir, tapi ditentukan diriku sendiri. Tidak ada yang bisa menahan kita. Ketika kita berkata, aku memilih apapun yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka di situ hidupku bukan lagi tentang aku, tapi tentang Tuhan. Jadi tidak heran kalau seperti yang saya katakan minggu ini. Kalau seandainya saudaraku, sejarah hidupmu ditulis, itu seperti ada kitab suci. Ya sejarah hidup Yusuf bagaimana sih? Sejarah hidup Abraham bagaimana sih? Kita lebih dahsyat karena roh Allah diam di dalam diri kita. Yang satu kuasa kehendak, tadi 1. 2 belum, apa? Roh Kudus. Tadi saya baru berdoa. Di ruang doa saya berkata, tanpa Roh Kudus mati aku Tuhan. Tanpa Roh Kudus mati aku. Jadi kalau Anda gagal, kan Anda tidak berjalan dengan Roh Kudus. Kenapa hasratmu menjadi lemah? Karena engkau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku sekalian. Maka ada satu lagu mengenai Roh Kudus yang saya kubah ulang, saudara. Ya, kalau ada mic saya perdengarkan waktu saya berdoa, saya nyanyikan lagu ini. Ya, ini menjadi pencerahan. Hidupku tidak ditentukan oleh takdir siapapun dan apapun. Hidupku ditentukan oleh diriku sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus aku mati, Tuhan.
di tempat ini. Hadirlah Roh Kudus. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Hadirlah di dalam hidupku. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembus Roh Kudus dalam hidupku. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang kudus di tempat ini. Tuhan, penuhilah, penuhi hidupku sekarang ini. Sebenarnya lagu ini sudah ada, tapi kalimatnya tidak seperti ini, saudara-saudara ya. Saya kubah ulang, saya rubah. Sementara menyembah, ya muncul ide-ide baru. Tanpa Roh Kudus mati aku tidak bisa hidup suci. Tapi aku yang harus memutuskan. Kenapa kita gagal? Karena memang tidak serius. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kita waspada setiap saat. Dengan segenap akal budi, jiwa dan kekuatan, saudara. Kalau renungan pagi tadi sebenarnya belum lengkap, saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak boleh ada yang kita nikmati sampai kita gagal menikmati Tuhan atau kita tidak menikmati bersama Tuhan. Kesenangan kita harus kita sembelih. Seperti Abraham menyembelih anaknya Ishak. Ini bukan berlebihan. Memang sejak semula kita diciptakan untuk kesukaan Allah. Bisa kebayang gak, saudara? Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka memiliki kemuliaan Allah, artinya kemampuan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu baru bisa terrealisir bumi penuh kemuliaan Allah. Sebab pikiran perasaan Allah diterjemahkan dalam kehendak manusia. Tidak ada yang bertabrakan dengan kehendak Allah. Nah, surga tidak ada makhluk yang kehendaknya bertabrakan dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Latihan dulu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dengan menyelenggarakan kehidupan yang kehendaknya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kehendak itu luar biasa, itu menentukan nasib. Nasib Adam, Hawa, nasib seluruh keturunannya. Juga kehendak saudara menentukan nasibmu.
bahkan nasib anak-anakmu, cucu keturunanmu, dan lingkunganmu dan orang di sekitarmu. Sebegitu dahsyat saudaraku. Jadi jangan membawa dirimu kepada suasana dunia yang dikalimatkan dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, merusak pikiranmu dan membuat produk kehendakmu rendah, bahkan rusak. Jangan bergaul dengan orang yang salah, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, merusak karakter, merusak perilakumu. Betapa luar biasa makhluk manusia ini diberi kehormatan, tapi juga tanggung jawab, memiliki pikiran dan perasaan yang bisa menciptakan kehendak. Sebelum zaman anugerah, orang hanya berbuat apa yang baik dan jahat. Itu yang membuat manusia downgrade itu Adam. Bisa berbuat baik dan jahat. Padahal standarnya adalah sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus mau membawa kita kepada standar ini. Wah, luar biasa saudaraku. Saya juga harus mulai dari nol. Starting from zero. Aduh, rasanya harus belajar lagi dari nol. Meleset. Ya, saya juga masih berkata, Tuhan, aku meleset. Mestinya aku tidak meleset. Aku masih meleset, Tuhan. Setelah itu saya berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Entah 5-10 menit ke depan saya meninggal atau tidak, saya pengen tahu. Yang penting aku tidak akan berbuat dosa lagi. Jangan anggap remeh didikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah saudara? Itu proses. Di dalam diri kita ini sudah ada kehendak-kehendak yang rusak. Yang namanya kodrat dosa. Sinful nature. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Dari bukan anak Allah jadi anak Allah. Amin. Berubah status kita. Tapi kodrat kita belum berubah. Kasih karunia ini tidak mengubah kodrat kita. Status kita berubah, kodrat belum. Maka Allah didik dengan memberikan meterai Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya ambil contoh kodrat marah. Nanti belum kodrat nyolong misalnya. Yang suka nyolong. Yang sebenarnya bisa ditanggulangi dengan pendidikan moral umum itu. Tapi saya ambil contoh ini. Ketika kita bertobat menjadi Kristen, bahkan menjadi pendeta, kodrat itu tidak hilang. Tapi Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dikikis. Jadi ketika kita bertobat, kodrat itu belum hilang. Dulu saya pikir bisa lenyap. Enggak, masih menempel. Tapi lewat proses di mana kita memilih untuk tidak mengikuti kehendak marah kita, terkikis sampai akhirnya punah. Tidak hilang enggak. Terus sampai powerless, sampai impoten, sampai tidak berkuasa. Itu kompleksitas manusia di situ. Belum gila hormatnya, belum roh jinahnya, belum gila hormat dan lain-lain. Itu, katakan amin. Kita harus bertarung
Dan akhirnya ketika kita dari kodrat manusia, kodrat dosa ke kodrat Allah, kita berubah, itu prestasi kita. Tetapi harus Roh Kudus yang pimpin kita. Makanya harus berdoa, banyak berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Dan saya ingatkan bahwa kodrat dosa itu seperti ular yang seakan-akan mati, diam, tapi ada saatnya dia hidup. Dulu saya pakai istilah anjing, anjingnya masih ada tuh, gigit. Sombong, misalnya. Anda mudah rendah hati? Tidak. Kita akan punya kesempatan dihina orang. Ayo, bagaimana reaksinya? Atau dapat pujian, jadi kaya, punya gelar, naik enggak? Dulu sebelum punya gelar, rendah hati. Ularnya belum bangkit, anjingnya itu belum gigit. Tapi begitu dia punya gelar, tersinggung sedikit, marah. Lu tahu siapa gua? Tuh. Dia harus menyangkal diri. Terus, maka Allah mengizinkan kejadian-kejadian terjadi untuk membunuh kodrat dosa kita. Nah, kehendak bebas kita dimainkan di setiap peristiwa itu. Katakan amin. Beri kemuliaan. Jadi waktu kita tersinggung, kita marah, kita berkata tidak ada yang melarang aku untuk diam. Aku diam. Itu baru diam, tapi masih ada kejengkelan. Duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan latih kita. Tak ada yang melarang aku untuk melepaskan pengampunan dengan segenap hati. Kehendak bebas itu kita mainkan. Tapi sering kita tidak sadar. Waktu orang melukai kita, kita berkata, emangnya siapa dia? Ini kompleksitas manusia, saudara. Pribadi manusia. Karakter, watak, sifat manusia. Coba kalau terus menerus kita kikis. Kita kikis karakter dosa. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Yesus itu anak Allah yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan tapi ditampilkan oleh Yesus. Yesus naik ke surga, kau dan aku menampilkan kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus yang menampilkan gambar Allah yang tidak kelihatan. Sifat-sifat Allah kita kenakan. Ya karena Allah Bapa kita, anaknya juga harus sempurna seperti Bapa, must be perfect. Luar biasa saudaraku. Amin. Bersyukur saudara yang dibukakan hal ini. Saya membayar harga untuk terus menerima penyingkapan-penyingkapan seperti ini, saudaraku. Pasti hal ini menggirangkan saudara yang rindu hidup kudus, rindu mencapai keunggulan-keunggulan. Nah, di sini kita baru masuk perlombaan yang wajib, Roma 12 tadi. Kita berlomba bagaimana kita mencapai kehidupan sebagai anak Allah yang menyenangkan Allah. Siapa yang paling menyenangkan Allah? Siapa yang makin serupa dengan Kristus? Itu yang kita masuki, saudara. Itu wajib, yang lain tidak wajib. Punya rumah, punya mobil, punya gelar, punya pasangan hidup, punya anak. Itu tidak wajib. Tapi untuk serupa dengan Yesus yang iman sempurna tadi, itu wajib. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan
di hadiratmu. Saya pasti akan menjelaskan terus hal ini. Kalau minggu lalu Anda sudah mengikuti khotbah saya, Anda tahu hari ini bagaimana khotbah ini melengkapi. Waktu tadi saya mikir-mikir, saya masih nanya, minggu lalu saya khotbah apa ya? Serius, saya bukan sengaja khotbah karena meneruskan minggu lalu, karena memang pesan Tuhan adalah ini yang saya dapat. Ternyata klop. Sebagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, itu menempuh jarak, betul? Kita dari dunia ini menjadi anak-anak Allah yang tinggal di rumah Bapa, menempuh perubahan. Bagaimana pikiran perasaan Allah itu kita peragakan. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kristus itu gambar Allah yang tidak kelihatan loh. Gambar Allah atau kalimat yang mungkin kamu dimengerti, menunjukkan, menerjemahkan, mengekspresikan Allah yang tidak kelihatan. Tentang dirimu tadi. Hidupku, gimana referennya nak? Ayo. Hidupku hanya tentang dirimu. Perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku kan tentang diriku pribadi ada di dalamku. Sebagaimana ya, seperti saya mengarang lagu ya. Setelah sekian belas tahun, baru saya tahu ternyata kalimat ini luar biasa. Saya sendiri yang menulis tidak sadar kalimat ini luar biasa. Saya kira Stephanie juga begitu, Stephanie. Dia tidak tahu kalau kalimat ini luar biasa. Hidupku kita bukan tentang diri kita. Kalau tentang diri kita, ambisi, nafsu, cita-cita kita. Tapi kita memperagakan, mengekspresikan apa yang Allah kehendaki. Nyanyikan referennya. Hidupku Hanya tentang dirimu amin. perasaan Pekamos shalainos. jaga selalu. Tanbero sahino makapasha. Hidupku kan Amin. tentang diriku pribadi ada di dalamku. Kalau sejarah hidup kita ditulis, maka yang ada jejak-jejak Allah di dalam hidupmu. Bukan jejak kita. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Disitulah baru kita mengerti mengapa orang punya kemuliaan Allah. Bukan kemuliaannya. Bukan sekedar berbuat baik atau jahat. Tetapi melakukan apa yang ada dalam pikiran perasaan Allah. Yang kita kenakan dan menjadi buah-buah kehidupan. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Yang saya katakan ini harus kita akui. Luar biasa. Hari ini kita baru mendengar atau kita mengucapkan. Tapi mulai hari ini kita mau melakukan. Kehendak bebasmu. Jangan sampai tidak engkau gunakan. Tanpa engkau sadari pengaruh dunia menggiringmu kepada hasrat-hasrat, minat-minat, naluri, selera yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perbanyak doa, perbanyak duduk diam di kaki Tuhan. Supaya Tuhan mengimpartasikan spiritnya. Kalau saya meminjam tulisan Paulus, Musa turun dari gunung Sinai memancarkan kemuliaan Allah. Betapa lebih dahsyatnya kata Alkitab, kita umat perjanjian baru. Seperti bumi tidak punya cahaya, planet-planet tidak punya cahaya, tapi memantulkan cahaya matahari.
Musa memantulkan cahaya Allah. Kalau kita memantulkan cahaya Allah dalam perbuatan, dalam tindakan. Hidupku bukan. Hidupku. Hidupku. Hidupku bukan tentang diriku. Itu yang penting. Amin. Pesana hola metakosea. Tarena harama syakis. Mari katakan, hidupku hanya tentang dirimu. My love is all about you, Lord. Supaya aku seperasaan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami masyana hotes. Jadi sekolah Alkitab kita itu harus sekolah yang mencetak Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Bukan mencetak sekedar orang yang bisa berteologi. Dulu begitu kerjaan saya. Mencetak orang-orang yang bisa berteologi. Bisa melakukan teknik-teknik pelayanan. Sekarang saya mengerti. Sekolah Alkitab harus menjadi ladang pembantaian. Ladang pembantaian. Killing field. Matikan manusia lamamu supaya Yesus hidup di dalam dirimu. Sebelum engkau diutus, engkau berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, boleh tepuk tangan, puji Tuhan. Luar biasa saudaraku sekalian. Aduh, luar biasa. Saya sengaja khotbah hari ini minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Paulina dan didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda supaya dunia ikut mendengar.